Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati KBO, Kanit, Kasiwas, rekan-rekan media. Terima kasih. Pada sore hari ini kami dari Polres Bima Kota akan melaksanakan press release tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025. Adapun dasar kami melakukan penyelidikan dan penyidikan, yakni laporan polisi nomor 209 tanggal 17 Juni 2025. Adapun pelapor adalah Suherman, merupakan orang tua dari korban. Kemudian korban sendiri yakni bernama Sandi M. Syafi'i, umur 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat RT 3 RW 2 Desa Dongkogolo, Kecamatan Moha, Kabupaten Bima. Kemudian tindak pidana yang terjadi yakni pembunuhan. Adapun pasal yang disangkakan terhadap pelaku yakni pasal 340 sub pasal 338 KUHP. Pasal 340 berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa seseorang dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Dan pasal 338 yakni barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun penjara. Waktu kejadian terjadi pada tanggal 17 Juni 2025 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di kos-kosan Putra Istana Bogor, lingkungan Mande 3, RT 10 RW 3, Kelurahan Mande, Kecamatan Punda, Kota Bima. Adapun terduga pelaku yakni inisialnya RS, pelajar, ulangi, pekerjaan masih mahasiswa, alamat Kelurahan Senanae. Barang bukti yang dapat disita pada proses tindak pidana ini yakni berupa 1 lembar baju, 1 lembar celana pendek, dan 1 lembar spray. Dari terduga pelaku disita 1 bilah parang. Adapun kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 pada malam hari sekitar pukul 20.30, di mana korban bersama pelaku dan teman-temannya duduk di emperan kos-kosan dan mereka melaksanakan pesta miras yang berupa minuman keras jenis arak. Pada saat mereka melaksanakan pesta miras, korban menyuruh seorang terduga pelaku ini untuk membeli gorengan. Namun terduga pelaku keluar sampai lama tidak kembali dan membuat korban ini merasa jengkel dan memaki-maki terduga pelaku. Sehingga pada saat terduga pelaku kembali, masih juga dimarah dan dimaki oleh pelaku, oleh korban. Sehingga disitulah timbul sakit hatinya seorang pelaku, dan pada malam itu masih tersisa minuman kerasnya. Kemudian mereka berlanjut lagi pada keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 pukul 10 yang melaksanakan pesta miras antara lain korban, pelaku bersama teman-temannya. Pada saat mereka
sedang minum-minum, minuman yang tersisa semalam itu habis. Terduga ulangi korban keluar membeli minuman lagi. Pada saat korban keluar beli minuman, terduga pelaku sempat membicarakan dengan temannya, ya, karena sakit hatinya masih, dia sampaikan kepada temannya, mungkin kita habisi saja. Namun oleh teman-temannya cepat dicegah, jangan melakukan hal seperti itu. Itu oleh teman-temannya yang ada di pos. Sehingga setelah kembali ke korban membawa minuman, mereka lanjut minum, dan pada saat mereka minum selesai, terduga ulangi korban yang mungkin kondisi sudah setengah sadar, ya, tiduran, dan pada saat itulah kesempatan terduga pelaku menemukan parang yang ada di kos-kosan tersebut dan melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban. Yang pertama mengenai lehernya, yang kedua mengenai dahinya korban. Jadi 2 kali tebasan yang dilakukan oleh terduga itu sendiri. Kemudian terduga pelaku keluar dengan membawa parangnya meninggalkan TKP. Kemudian selanjutnya terduga pelaku, ya, mendapat informasi demikian, kami dari Polres Bima Kota melakukan serangkaian penyelidikan, ya, untuk mengungkap dan menemukan, ya, pelaku daripada tindak pidana tersebut. Sehingga pada hari Rabu tanggal 18 Juni, ya, sekitar jam 10 pagi, anggota kami dapat menangkap dan mengamankan terduga pelaku. Di mana? Demikian mungkin di mana penangkapan pelaku? Penangkapan terjadi di wilayah Sape. Ini kolaborasi antara personil kami di Polres dan sejajaran Polres Bima Kota. Jadi antara pelaku dan korban ini, apakah sebelumnya ada hubungan pertemanan yang sudah akrab? Kemudian kalau mereka sudah akrab atau tidak sebelumnya, apakah peristiwa malam itu murni karena mereka pengaruh alkohol lalu ketersinggungan, ataukah seperti informasi yang beredar bahwa pelaku ini punya dendam sama korban, termasuk soal wanita? Tidak ya itu? Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kami Polres Bima Kota, bahwa terjadinya tindak pidana tersebut ya berawal dari ketersinggungan. Sedangkan memang mereka sering berkumpul dengan antara korban dan pelaku ini, sering kumpul dan mereka tidak ada dendam lama. Hanya murni ketersinggungan yang terjadi mulai dari malam Selasa itu dan berlanjut pada hari Rabu itu. Hari Selasa. Dari malam Selasa sampai hari Selasa, karena korban sempat melakukan tindakan menendang, ya, minuman yang ada di itu juga membuat pelaku itu tambah tersinggung. Ya, berawal dari sakit hati yang sudah ada, tambah lagi dengan tindakan korban yang menendang minuman pada saat mereka minum itu. Pelaku ini murni tunggal, tidak ada keterlibatan dari pihak lain. Pelaku murni tunggal. Ya. Seperti yang kami dapatkan informasi sebelumnya, juga ada keterlibatan 3 orang lain yang datang menyambangi mereka yang sedang pesta miras pada saat kejadian itu. 2 orang yang masuk ke kamar, kemudian setelah beberapa menit kemudian 1 orang keluar karena mendengar ada cekcok di dalam. 1 orang temannya korban ini kemudian masuk melihat dan kondisi korban dalam keadaan sudah meninggal dunia. 3 orang itu apakah termasuk dari rangkaian kasus pembunuhan ini atau? Dari hasil penyidikan tidak ditemukan adanya keterlibatan pihak lain dalam hal pembunuhan ini. Jadi murni tunggal dilakukan oleh terduga pelaku RS. Karena mereka sudah berupaya untuk menghalangi agar pelaku ini tidak
melakukan tindakan penganiayaan itu. Seperti tadi melarang, ya, dengan adanya niat dari pelaku, ya, untuk merencanakan menghabisi korban, namun oleh teman-temannya yang ada mereka melarang melakukan tindakan itu. Satu lagi, apakah kemudian ini bisa dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini sebagai pembunuhan rencana? Karena sebelumnya kan sudah ada niat, walaupun itu dilarang oleh temannya, tetapi kemudian melakukan tindakan itu. Ini kategori pembunuhan rencana. Ya, kami di sini menyangkakan pasal 340, ya, sub pasal 38. Artinya unsur perencanaannya itu ada. Lagi?